Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tio Saputra NIM 411 akan menjelaskan jawaban dari UAS saya. Yang pertama di sini ada perbandingan database dengan data warehouse ya. Dari purpose atau tujuan itu yaitu jika database itu untuk simpan data harian, kalau data warehouse untuk analisis data laporan. Untuk performance, cepat untuk menyimpan data, mengambil data transaksi itu untuk database. Kemudian untuk data warehouse itu cepat untuk membaca data banyak. Karakteristiknya yaitu database ini cocok untuk kerja harian, sedangkan data warehouse ini strukturnya itu cocok untuk analisis. Lanjut ke skema. Untuk database strukturnya rumit, justru untuk database itu skemanya itu strukturnya rumit ya. Dan data warehouse itu strukturnya lebih simpel daripada database. Kemudian untuk data freshness-nya, untuk database itu data selalu terbaru. Kalau data warehouse itu data diupdate berkala. Untuk usage, untuk aplikasi sehari-hari penggunaan ya, itu bagusnya itu untuk aplikasi sehari-hari. Kemudian untuk data warehouse itu untuk laporan bisnis atau analisis data. Terus query complexity atau kompleksitas query-nya itu untuk database itu sederhana, tapi untuk data warehouse itu lebih rumit. Data tipenya untuk database itu detail satu persatu, untuk data warehouse itu data ringkas atau data historis, jadi data yang sudah diolah biasanya. Lanjut ke data aggregation, yaitu jarang dijumlahkan untuk database, sedangkan untuk data warehouse yaitu dijumlahkan atau di rata-rata. Intinya untuk data warehouse itu data yang sudah diproses kan. Untuk data transformation, untuk database itu data apa adanya, untuk data warehouse itu data diolah dahulu sebelum disimpan, seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut untuk data volume, data tidak terlalu banyak untuk database. Untuk data warehouse itu data sangat banyak. Data latensi, untuk database itu hasil cepat keluar. Untuk data warehouse itu biasanya lama karena untuk analisis. Untuk granularity-nya, database itu detail ya. Database itu sangat detail. Kemudian untuk data warehouse itu bisa detail atau juga ringkas. Jadi tergantung analisanya. Untuk data model, bentuk datanya relasi rumit untuk database, dan data warehouse itu bentuk data itu sederhana. Lanjut ke soal nomor 2. Kafka adalah platform yang memudahkan pengelolaan data secara real time di era big data. Kafka itu bekerja seperti antrian pesanan yang selalu mengalir, sehingga data langsung bisa diproses tanpa menunggu dikumpulkan dulu. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang dibutuhkan data cepat, seperti analisis langsung atau monitoring, dibanding ETL, batch tradisional yang memproses data secara berkala. Kafka lebih cepat, fleksibel, dan mampu menangani data besar yang terus bertambah. Terus yang B itu ada tantangan dari backfiling ya di Kafka, yaitu adalah volume data lama yang besar. Jika membuat mohon maaf, tantangan backfiling di Kafka itu adalah volume data lama yang besar, jadi bisa membebani sistem, serta risiko data lama bercampur dengan data baru sehingga terjadi duplikasi atau ketidaksesuaian data. Solusinya yaitu di sini dengan membagi data ke partisi agar prosesnya itu bisa paralel ya, membatasi kecepatan pengiriman data, memisahkan topik data lama dan baru, serta memakai Kafka Connect agar pemindahan data historisnya itu lebih terkontrol. Lanjut untuk nomor 3 itu Project Stone yang sudah saya kerjakan dengan Pak Hadi. Ini latar belakangnya yaitu menurunnya ekspor teh Indonesia selama hampir 10 tahun terakhir.
baik dari sisi jumlah maupun nilai. Kondisi ini terjadi di tengah tentunya persaingan global, perubahan preferensi pasar internasional, serta berbagai tantangan di sektor produksi dalam negeri. Tujuan proyek ini adalah untuk mempelajari perkembangan ekspor dan impor Thai di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2023, mengidentifikasi pergeseran tren perdagangan, serta menggali peluang dan hambatan untuk menjaga daya saing teh Indonesia di pasar dunia. Untuk sumber datanya yaitu yang pertama dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Yang kedua ada Outlook Kementerian Pertanian 2024. Lanjut untuk jenis datanya yang dipakai yaitu data terstruktur. Yang pertama yaitu data angka seperti volume dan nilai ekspor impor, harga per ton, serta luas kebun teh. Untuk data semi terstrukturnya yaitu grafik, tabel, serta visualisasi tren perdagangan. Untuk data tidak terstrukturnya ada narasi kebijakan, analisis pasar, dan konteks ekonomi dalam laporan industri. Teknologi atau tools yang digunakan yaitu untuk pengumpulan data itu lewat sumber sekunder dari situs resmi. Jadi kita itu menggunakan data sekunder ya dari BPS dan laporan Kementerian Pertanian. Untuk pengolahan datanya itu memakai Microsoft Excel serta analisis deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga yaitu visualisasi data tipe dalam bentuk grafik batang dan diagram lingkaran untuk menunjukkan perkembangan ekspor dan impor berdasarkan negara tujuan dan tahun. Tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya yang pertama itu keterbatasan data real time serta data tahunan yang tidak selalu lengkap. Jadi kadang datanya itu loncat-loncat ya. Jadi tidak berurutan dari 2015 tadi sampai 2023. Kemarin itu ada di 2017 kalau nggak salah itu ada yang kosong juga sebagian. Terus yang kedua, sulit memperoleh data historis yang konsisten dalam jangka panjang. Solusinya yaitu menggabungkan berbagai sumber dan melakukan verifikasi silang. Jadi ada dua sumber kan tadi dari BPS sama atau Kementerian Pertanian. Yang kedua yaitu menggunakan analisis deskriptif untuk membaca pola dari data yang tersedia. Yang ketiga adalah fokus pada data paling relevan yang mencerminkan perubahan signifikan di industri teh. Nilai atau insight yang dihasilkan yaitu yang pertama ada ekspor teh Indonesia turun 41,9% dari segi volume dan 45,2% dari segi nilai selama 2015 sampai 2023 ini. Negara tujuan utama yaitu seperti Malaysia, Rusia, dan Amerika masih stabil, namun ketergantungan pada negara tertentu menjadi resiko. Yang ketiga ada muncul peluang ekspor baru ke Tiongkok yang berpotensi dikembangkan. Jadi Tiongkok ini senang banget mengembangkan produk-produk yang sudah ada sebelumnya ya dari importir di luar Tiongkok. Jadi dia itu biasanya uh, mudah berinovasi, inovasi baru terus. Terus yang keempat ada teh Indonesia masih kurang memiliki nilai tambah sehingga diperlukan inovasi produk seperti teh organik atau kemasan premium. Nah ini itu kita masih kurang ya Indonesia ini. Yang kelima meskipun impor berkurang, Indonesia tetap banyak bergantung pada Vietnam sebagai pemasok utama. Pelajaran berharga dari Project Stone ini yaitu bahwa data itu bisa menjadi panduan strategis bila diolah dan dianalisis secara tepat. Dalam konteks industri teh, angka-angka bukan hanya sekedar menunjukkan penurunan, melainkan juga mengungkapkan arah kebijakan dan pengembangan industri yang diperlukan ke depan. Proyek ini juga mengejarkan pentingnya ketelitian dan mencari dan memeriksa data, serta kemampuan menyampaikan insight dalam bentuk visual dan cerita yang mudah dimengerti. Seperti kemarin paparan ya. Selain itu, pengerjaan proyek ini makin memperkuat pemahaman saya akan peran big data sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti, data driven decision making. Untuk soal terakhir nomor 4,
yaitu untuk menganalisa apa latar belakang dan tujuan dari paper tersebut dibuat. Ini tuh ada di soal ya, tadi udah saya download. Nah, paper ini dibuat karena hutan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, terus berkurang luasnya akibat penebangan ilegal, alih fungsi lahan untuk sawit. Sawit itu di Indonesia itu lagi tren banget sekarang. Dan kemudian ada pemukiman dan pembangunan lainnya. Penulis ingin mengetahui sejauh mana itu perubahan luas hutan terjadi dari tahun 2003 ke 2018. Selain itu, tujuan mereka adalah menentukan daerah mana saja yang masih cocok untuk diperluas menjadi kawasan hutan baru, agar hutan bisa tetap berjaga sekaligus mendukung ekonomi. Kemudian untuk B, data diperoleh dari mana? Bagaimana jenis datanya? Struktur, struktur, atau semi struktur? Nah, untuk datanya saya lihat itu terstruktur semua ya, dari Landsat 7 2003 dan Landsat 8 2018 untuk citra satelitnya. Kemudian peta sungai dan jalan di PIG, data vektor, itu terstruktur. Data evaluasi dari USGS SRTM, itu terstruktur. Dan data pemukiman dari citra satelit ini, itu terstruktur. Lanjut, untuk teknologi dan tools apa yang digunakan saat pengumpulan data, pemrosesan data, dan visualisasi data. Untuk pengumpulan data itu menggunakan satelit Landsat dan data peta geospasial dari PIG. Yang kedua ada pemrosesan data menggunakan software ARC, GIS untuk klasifikasi tutupan lahan, analisis perubahan, dan analisis kesesuaian lahan. Kemudian analisis keputusan, yaitu memakai analytical hierarki proses AHP untuk menimbang kriteria penting berdasarkan pendapat ahli. Terus yang terakhir ada visualisasi. Visualisasi itu dilakukan di ARC GIS, menghasilkan peta-peta perubahan tutupan lahan dan peta kesesuaian lahan. Nilai atau insight apa yang dihasilkan? Yang pertama ada banyaknya kawasan hutan di Sumatera Selatan menyusut luasnya dari 2003 ke 2018. Beberapa zona hutan, misalnya Limit Product Forest (LPF), mengalami penurunan sampai 72%. Kemudian ada wilayah potensial yang cocok untuk perluasan hutan, misalnya CPF, CPPF, LPF, yaitu maaf, dia itu punya 30% area sangat cocok dan 41% cukup cocok untuk diperluas. WRF dan NRF yaitu punya area besar yang cocok untuk menjaga keanekaragaman hayati. Yang keempat adalah insight pentingnya adalah lokasi prioritas yang bisa dijadikan target reforestasi untuk perluasan hutan sambil tetap mempertimbangkan pemukiman, jalan, dan sungai. Menurutmu, apakah proyek tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut? Ya, proyek tersebut masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan memakai citra satelit resolusinya itu lebih tinggi, seperti Sentinel atau drone, agar hasil analisisnya itu lebih detail lagi. Selain itu, data sosial ekonomi seperti kondisi masyarakat sekitar hutan itu bisa digabungkan supaya kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Kemudian ada metode penelitian ini juga dapat diterapkan di provinsi lain di Indonesia yang mengalami masalah deforestasi serupa, seperti sekarang Kalimantan juga seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Ini merupakan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.